Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran online atau RPP Pandemi 2020 untuk pemrograman web dan mobile kelas 11 RPL yang saya ajar. Kita akan langsung ke subjeknya langsung. Jika sebelumnya saya memasukkan JavaScript di semester 1, sekarang saya akan ubah ke semester 2. Jadi yang akan kita pelajari di dalam sini untuk semester 1 instalasi VS Code, kemudian cara menggunakan GitHub, HTML, CSS, Bootstrap, PHP, OOP PHP, MySQL, kemudian project PHP, PHP native, dan project PHP framework. Ini materi yang akan kita pelajari di semester 3. Kemudian yang di semester 4 kita akan belajar tentang JavaScript, jQuery, Ajax, API atau API, kemudian micro framework menggunakan Lumen dan project. Untuk lebih detailnya saya jelaskan di dalam sini. Ini ada rencana pelaksanaan pembelajaran online RPP pandemi yang sudah saya susun berdasarkan minggu, tanggal, dan materi. Ini nanti saya akan letakkan di deskripsi dari video yang di YouTube ini. Jadi minggu ke-1 kita sudah mulai dari tanggal 13 Juli sampai 25 Juli. Artinya semua penugasan akan dimulai dari tanggal 13 Juli dan berakhir di 25 Juli. Kemudian saya lakukan penilaian. Begitu seterusnya sampai ketika video ini dibuat kita sudah sampai di minggu yang ke-6 tanggal 17 Agustus sampai 22 Agustus untuk materi Bootstrap dan CSS. Kemudian di dalam sini ada video 1, kemudian video 5 sampai 11, 12 sampai 14, 15 sampai 20, dan di sini ada link ke playlist. Kemudian ini ada video tambahan. Nah, untuk link ke sini kita akan contoh di materi yang ke-17 ini. Kita membahas tentang Bootstrap CSS. Kita akan klik di dalam sini. Nah, di sini nanti akan dibawa ke dalam sebuah playlist di dalam sini. Di dalam playlist ini ada beberapa video yang bisa langsung dikerjakan sesuai dengan yang ada di dalam sini. Contoh, di minggu yang ke-6 kita sudah sampai di Bootstrap dan CSS, berarti mengerjakan video 1 sampai 9. Dan kemudian ada video tambahan di dalam sini. Jadi video tambahan di sini, ini video yang berbahasa Inggris. Jadi nanti kalian supaya tidak tergantung dengan video yang saya buat. Jadi nanti ada contoh pembanding dari video yang dibuat oleh orang lain dalam bahasa yang berbeda. Supaya nanti ketika kita butuh materi yang lain bisa lanjut atau mencari video yang lain juga. Berikutnya kita lanjut ke minggu yang ke-7, ada PHP dasar video 1 sampai 6. Kalau ini diklik, sebetulnya ini akan mengarah ke dalam video untuk siswa SMK. Video siswa SMK ini di playlist video untuk siswa SMK ini kita akan menyelesaikan semua sampai di bulan ini. Jadi di minggu ke-16. Jadi tanggal 26 Oktober sampai 31 Oktober. Nah, ini kita harus sampai selesai di video 51 sampai 55. Nah, video 1 sampai 55 di dalam sini. Kalian bisa mengerjakan lebih cepat, nggak apa-apa. Nanti saya akan tetap membuatkan video yang di dalam sini belum ada JavaScript. Nanti saya akan tambahkan juga JavaScript. Jadi kalau sudah selesai semua video ini, nanti di dalam video ini selesai di tanggal 31 Oktober, atau lebih cepat bisa lanjut ke PHP Framework CodeIgniter. PHP Framework ini juga sudah saya buatkan di dalam sini tutorial CodeIgniter 4. Jadi bisa langsung ke sini. Nah, dalam sini juga ada playlistnya. Jadi kalau kita klik dalam sini ke playlist, secara otomatis ini akan mengarah kepada playlist dari CodeIgniter ini. Jadi sama dengan yang ada di dalam CodeIgniter-nya ini. Jadi silakan dikerjakan ini. Kita punya waktu di 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 minggu untuk selesaikan atau memahami dari CodeIgniter ini. Berikutnya di bulan November, Desember ini tanggal 30 sampai 5 Desember itu biasanya ada UAS, ujian akhir semester. Karena online saya akan memberikan sebuah project untuk menyelesaikan front end dari CodeIgniter 4 ini. CodeIgniter 4 ini front end-nya belum ada, jadi hanya sampai di back end.
Kemudian kalian melengkapi front end seperti yang ada di dalam PHP untuk siswa SMK ini. Di dalam PHP siswa SMK ini ada materi tentang back end dan ada materi tentang front end. Nah, di dalam sini kalian harus menyelesaikan untuk yang front end-nya. Nah, ini untuk materi dari ujian akhir semester. Kalau kalian ternyata sudah bisa sebelum tanggal ini, kalian diperbolehkan untuk lanjut ke materi berikutnya. Jadi di materi berikutnya, saya akan membuatkan video untuk JavaScript, jQuery, Ajax, kemudian API. Kemudian kita belajar menggunakan micro framework Lumen, kemudian lanjut ke satu project. Karena di dalam sebelumnya ini kita sudah membuat project untuk restoran. Jadi di dalam sini ini ada project mengerjakan aplikasi restoran. Nah, nanti di dalam materi ini juga nanti ada sebuah project yang harus dikerjakan menggunakan JavaScript atau jQuery nanti di dalam sini. Materi yang kita pelajari untuk ininya menggunakan micro framework Lumen. Jadi itu materi-materi yang akan kita pelajari selama semester 3 dan semester 4 kelas 11. Perhatikan jadwal-jadwal di dalam sini. Anda diperbolehkan sekali lagi mengerjakan lebih cepat dari jadwal. Jadi ini hanya standar minimal supaya nanti ketika kalian selesai di kelas 11 semester yang ketiga itu kalian sudah bisa CodeIgniter, sudah ngerti tentang HTML, CSS, Bootstrap, kemudian PHP, OOP PHP, kemudian ada juga PHP, MySQL. Kemudian yang penting lagi adalah di sini ada admin lte.io. Jadi nanti di dalam sini kalian bisa download template untuk admin page. Nah, di materi yang project nanti kalian akan coba membuat template dari Bootstrap ini menggunakan admin LTE. Jadi ini tugas kalian untuk diselesaikan nanti di UAS. Jadi UAS itu menyelesaikan dari front end ini dan mengganti template admin page-nya menggunakan admin lte.io. Jadi itu yang tugas untuk ujian akhir semester. Nah, itu saja materi tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Online RPP Pandemi 2020 untuk materi pemrograman web dan perangkat bergerak kelas 11. Ini saya bagikan supaya kita tahu apa-apa yang harus kita kerjakan dalam tiap minggunya. Jadi tiap minggu kita harus kerjakan apa. Jadi saya tidak akan menggunakan sesuai dengan jam tatap muka, tapi sesuai dengan minggu ke-1, ke-2, sampai nanti kita akan selesai di minggu yang ke-21. Kemudian untuk cara pengumpulan tugas di GitHub seperti ini, kalian bisa membuat repo sesuai dengan materinya ini. Jadi nanti bisa membuat repo misalnya di dalam sini, kalau di materinya ini kalian bisa membuat sesuai dengan playlistnya. Misalnya PHP untuk siswa SMK dan tutorial CodeIgniter 4, atau kalian tulis saja CodeIgniter 4 atau CI4 boleh. Kemudian dalam sini juga PHP untuk siswa SMK. Kemudian kalau untuk pengiriman per minggunya, misal di minggu nanti masuk ke dalam sini, kita ada di minggu yang ke-8, kalian tulis saja materinya kan sudah sampai di dalam PHP untuk siswa SMK. Tulis saja PHP SMK gitu, nggak apa-apa. Nanti di dalam sini, di dalam GitHub, jangan lupa ketika proses commit kalian tulis di sini minggu keberapa. Misalnya di dalam sini saya tulis minggu ke-8. Jadi misalnya di dalam sini minggu ke-8. Berarti tulis saja di dalam sini minggu ke-8. Deskripsi PHP untuk siswa SMK. Kalian tulis di dalam repo-nya ini. Jangan lupa ketika proses mengirimkan komitnya ini ditulis ke dalam sini. Jadi nanti setiap kali mengupdate secara otomatis reponya ini akan ada tulisan kapan ini dikumpulkan. Jadi tidak perlu membuat repo banyak-banyak. Cukup satu repo ini, satu playlist ini. Repositorinya cukup satu playlist. Cuman komitnya nanti ditandai. Komit itu untuk menandai proses update dari repo yang kita buat. Jadi nanti dari repositorinya saya sudah bisa lihat, oh ini dikerjakan di minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan seterusnya. Kalau di sini mulainya kan kita akan masuk ke dalam playlist yang panjang itu mulai di minggu yang ke-8. Jadi di minggu yang ke-8 nanti kalian
Silahkan membuat repositori sesuai dengan playlist ini, saya ulang. Kemudian jangan lupa untuk komitnya ini dikasih tahu. Ini minggu ke-8. Kemudian kerjakan lagi berikutnya minggu ke-9. Ketika kita melakukan komit ini jangan lupa ditulis bahwa kita mengerjakannya sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yaitu minggu ke-8, ke-9, sampai nanti di minggu ke-16 kita masih menggunakan satu repo yang sama. Itu saja materi penjelasan tentang RPP. Materi ini linknya akan saya letakkan di dalam deskripsi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.